Kita semua dengar soal kecerdasan buatan atau AI hampir tiap hari kan? Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti dan mikir, kapan ya AI bakal ngalahin kemampuan kita dalam segala hal? Ini tuh bukan lagi soal kalau, tapi kapan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas jawaban dari orang-orang yang paling ngerti soal ini. Para pakar AI terkemuka di dunia. Yuk kita selami prediksi mereka. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling personal dan mungkin sedikit bikin merinding. Ini bukan soal pekerjaan orang lain, tapi pekerjaan Anda. Kapan sebuah mesin bisa ngerjain tugas Anda dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah? Ini udah bukan fiksi ilmiah lagi loh. Ini adalah pertanyaan yang lagi coba dijawab sama para peneliti sekarang juga. Oke, kita langsung aja ke intinya, nggak usah basa-basi. Kita nggak akan ngomongin hal-hal abstrak, kita bakal lihat lini masa yang konkret tahun per tahun berdasarkan prediksi para pakar untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Siap-siap ya? Nah, yang kalian lihat di layar ini bukan tebakan iseng loh ya. Ini adalah hasil rata-rata dari survei besar yang ngelibatin ratusan peneliti AI top dunia. Mereka ngeprediksi kalau mesin bakal ngalahin kita dalam banyak hal. Dan seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, ini bakal kejadian lebih cepat dari yang mungkin kita bayangin. Cuma dalam beberapa tahun dari sekarang, di tahun 2027, para ahli percaya AI bakal lebih jago nyetir truk dibanding manusia. Coba deh bayangin, jutaan pekerjaan dan seluruh industri logistik global bakal berubah selamanya. 4 tahun setelah itu, di tahun 2031, giliran sektor retail. Bayangin deh, seorang pramuniaga yang tahu persis apa yang kamu cari bahkan sebelum kamu kepikiran. Dan dia nggak pernah capek. Nah, di momen itulah AI diprediksi bakal ngalahin manusia sebagai pramuniaga. Tapi jangan salah sangka ya. Ini bukan cuma soal pekerjaan kasar atau layanan pelanggan aja. Lini masa ini berlanjut jauh ke masa depan. Dan targetnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap butuh kreativitas dan keahlian teknis tingkat dewa dari manusia. Nah, yang ini nih mulai gila. Di tahun 2049, para ahli percaya sebuah AI bisa nulis buku yang jadi bestseller di New York Times. Ini bukan lagi soal analisis data, tapi soal nyentuh hati dan pikiran manusia, sesuatu yang kita kira cuma kita yang bisa. Dan puncaknya, untuk nutup lini masa pekerjaan ini, kita sampai ke profesi yang dianggap puncak keahlian manusia, ahli bedah. Di tahun 2053, AI diprediksi bakal punya tangan yang lebih stabil dan ngambil keputusan yang lebih akurat dibanding dokter bedah manusia terbaik sekalipun. Oke, tadi itu kan pekerjaan-pekerjaan spesifik ya. Tapi gimana gambaran besarnya? Pertanyaan utamanya adalah, kapan AI bakal lebih pintar dari kita? Dalam semua hal, para peneliti punya istilah keren buat ini. High Level Machine Intelligence atau HLMI. Gampangnya gini deh. Ini adalah titik di mana mesin bisa ngelakuin setiap tugas, mulai dari bikinin kopi sampai ngerancang roket dengan lebih baik dan lebih murah dibanding manusia manapun. Ini adalah titik balik buat peradaban kita. Jadi, kapan kita bakal sampai ke titik itu? Ini pertanyaan yang nilainya bisa triliunan dolar. Yuk kita lihat datanya bilang apa? Ini dia jawabannya. Rata-rata para pakar ngasih kemungkinan 50% kalau HLMI bakal tercapai dalam waktu 45 tahun dari sekarang. Coba deh direnungin dulu angka itu. Artinya, buat banyak dari kita yang nonton ini, momen itu bisa jadi masih terjadi di masa hidup kita. Nah, prediksi-prediksi yang bikin kaget ini datangnya dari mana sih? Mari kita lihat siapa sebenarnya orang-orang di balik ramalan ini. Jadi, prediksi ini bukan datang dari orang sembarangan ya. Ini dari survei ke 352 peneliti AI top yang karyanya dipresentasikan di NIPS dan ICML, dua konferensi paling bergengsi di dunia buat bidang machine learning. Jadi, ini adalah suara dari orang-orang yang ada di garis depan revolusi AI. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Kalau kita gali lebih dalam datanya, kita nemuin perbedaan pendapat yang gede banget, yang nunjukin betapa nggak pastinya masa depan ini. Nah, lihat deh bedanya. Peneliti dari Amerika Utara memprediksi HLMI bakal datang dalam 74 tahun, tapi peneliti dari Asia cuma 30 tahun. Jauh banget kan bedanya? Beda 44 tahun, itu beda antara sesuatu yang mungkin kita lihat pas udah tua, sama sesuatu yang bisa jadi dialami sama anak-anak kita nanti pas mereka dewasa. Ini nunjukin kalau para ahli sendiri pun masih debat soal seberapa cepat masa depan ini bakal datang. Dan kalau kita kerucutkan lagi, perbedaannya makin dramatis. Peneliti dari Amerika Serikat memprediksi 76 tahun, sementara peneliti dari Tiongkok cuma 28 tahun. Ini benar-benar nunjukin perbedaan cara pandang yang fundamental.
yang mungkin juga cerminan dari beda kecepatan inovasi dan optimisme teknologi di dua negara itu. Pertanyaan kapan emang seru, tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau AI super cerdas ini beneran datang, itu bakal jadi hal baik atau buruk buat kita, umat manusia? Untungnya sih, para ahli ini rata-rata optimis. Hampir setengahnya, total 45%, percaya dampaknya bakal baik atau bahkan sangat baik. Tapi ya itu, nggak ada yang sepakat 100%. Pandangan mereka macam-macam. Ada yang bilang netral-netral aja, dan ada juga sebagian yang cukup pesimis. Tapi, coba kita fokus ke angka yang kecil tapi bikin merinding ini. 5%. Waktu mereka milih sangat buruk, contoh yang dikasih adalah kepunahan manusia. Coba saya ulang ya, 1 dari 20 ahli top AI di dunia percaya ada kemungkinan nyata kalau ciptaan mereka bisa jadi penyebab kepunahan kita. Dengan taruhan sebesar ini, antara surga di bumi sampai kepunahan, apa yang harus kita lakuin sekarang? Menurut para ahli, apa yang harus jadi fokus kita? Nah, ini dia pesan utamanya. Waktu ditanya, hampir setengah dari para ahli, tepatnya 48%, percaya kita perlu lebih fokus lagi pada penelitian keselamatan AI. Mereka bilang, kita harus pastiin dulu kita bisa bikin AI yang aman sebelum kita bikin AI yang super cerdas. Jadi, orang-orang yang lagi ngebangun masa depan ini aja lagi pusing mikirin konsekuensinya. Mereka lagi siap-siap. Pertanyaan terakhirnya simpel aja. Kalau mereka siap-siap, kita gimana? Apakah kita sebagai masyarakat siap menghadapi apa yang bakal datang